Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Oke anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita di hari ini, kita akan awali dengan doa. Untuk itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita dan keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, hari ini materi kita mengenai usaha dan energi. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan KD dan tujuan pembelajarannya. Untuk KD 3.9, menganalisis hubungan antara usaha perubahan energi dengan hukum kekekalan energi mekanik. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 5 tujuan. Yang pertama, melalui proses demonstrasi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan dengan benar. Yang kedua, melalui proses demonstrasi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis hubungan antara usaha dan energi dengan benar. Yang ketiga, melalui proses diskusi, peserta didik diharapkan dapat menghitung besar energi potensial, yang mana energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas dengan benar. Yang keempat, melalui proses diskusi, peserta didik diharapkan dapat menghitung energi kinetik dengan benar. Yang terakhir, yang kelima, melalui proses diskusi, peserta didik diharapkan dapat memformulasikan bentuk hukum kekekalan energi mekanik dengan benar. Oke anak-anak, dari KD dan tujuan pembelajaran yang Ibu sudah bacakan, ya kita akan memulai tentang konsep usaha. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu usaha? Oke. Jadi, untuk definisi usaha ini ada 2 definisi, yaitu yang pertama menurut dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kedua itu definisi usaha menurut fisika. Jadi definisi usaha dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan dimana definisinya itu sesuatu yang dilakukan untuk mencapai atau mendapatkan hasil. Misalnya kalau kalian mau mendapatkan nilai bagus, otomatis kalian pasti usaha untuk belajar. Nah, di situ kan ada usaha, di mana kalian berusaha untuk belajar sehingga pas tes dan kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus sesuai apa yang kalian diharapkan. Otomatis itu kalian melakukan usaha untuk mendapatkan hasil tes yang bagus. Nah, sedangkan untuk definisi fisika untuk usaha itu merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh gaya pada benda sehingga mendapatkan perpindahan atau benda tersebut bergerak. Jadi definisinya itu ada gaya sehingga benda itu bisa berpindah tempat. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan 2 animasi, di mana animasi yang pertama ini ada seorang anak yang mendorong meja sehingga meja itu berpindah tempat. Dan yang untuk animasi yang kedua ada seorang anak yang mendorong tembok. Namun tembok itu tidak berpindah tempat ya. Oke. Sekarang Ibu minta kalian lihat kedua animasi ini lalu berikan pendapat. Kira-kira ada tidak hubungan antara gaya dan perpindahan pada 2 animasi ini? Hubungan usaha, gaya, dan perpindahan dari 2 animasi tersebut. Oke, sekarang Ibu jelaskan ya. Dari kedua gambar ini, yang pertama untuk bukan gambar tapi animasi ya. Animasi dari 2 animasi ini Ibu jelaskan bahwa untuk yang animasi yang pertama
si anak yang mendorong meja ini, sehingga meja tersebut berpindah tempat itu ia sudah melakukan usaha, di mana usaha itu ia memindahkan meja yang tadinya di tempat yang pertama, dia mendorong hingga berpindah tempat ke tempat yang kedua. Misalnya seperti ini. Ini misalnya ibu gambarkan ulang lagi di sini. Ini. Ya, jadi anak ini dia mendorong meja ini sehingga berpindah tempat meja tersebut di tempat sini. Nah, ini kan perubahan posisi tempat ya. Awalnya kan dia di bagian titik A, dia berpindah ke titik B. Terus anaknya juga ikut bergerak ke sini ya. Jadi perubahan tempat anak yang dari titik A ke titik B, sehingga di situ dia melakukan usaha, di mana usaha itu di dalamnya terdapat gaya dan perpindahan. Kan orang mau melakukan usaha itu pasti ada gaya. Dia kan mau memindahkan benda ini, otomatis pasti situ ada gaya. Gayanya menggunakan gaya dorong sehingga meja tersebut bisa berpindah tempat. Dan perpindahan itu perpindahan meja dari titik A ke titik B. Nah, untuk bagian animasi yang kedua, ini seorang anak yang dia sedang mendorong tembok. Ini misalkan saya sebagai tembok ya. Dia sedang mendorong tembok. Di sini usaha yang ia lakukan adalah 0 karena tembok itu tidak bergerak. Ya anak-anak, jadi dari kedua animasi tersebut kita dapat ketahui bahwa ada dua syarat terjadinya usaha. Yang mana yang pertama adanya gaya yang bekerja pada benda, dan yang kedua adanya perpindahan yang dialami benda tersebut. Oke, jadi dari dua syarat itu kita dapat mendefinisikan secara keseluruhan untuk definisi dari usaha, yaitu usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda bergerak berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Ya, oke. Jadi anak-anak, hubungan antara usaha, gaya dan perpindahan itu biasa dituliskan dalam rumus W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya Newton, dan S adalah percepatan, satuannya meter. Oke. Dari penjelasan Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Bu, persilakan. Boleh bertanya apa saja yang penting terkait tentang materi kita di hari ini. Ya, tapi masih dalam seputaran tentang usaha. Oke, kalau memang tidak ada, sekarang Ibu mau memberikan soal buat kalian untuk kerja. Dan soal ini hanya 3 nomor. Dan tidak susah sih. Dan ini soalnya pilihan ganda. Tetapi kalian tidak hanya kerjakan
misalnya nomor 1 jawabannya A, nomor 2 B, itu ya. Tidak. Kalian harus pakai alasan. Kenapa kalian memilih jawaban nomor 1 itu A? Kenapa kalian memilih jawaban A? Itu harus pakai alasannya. Oke, nomor 1. Pernyataan yang sesuai untuk usaha adalah A. Perkalian antara gaya dan percepatan benda. B. Perbandingan antara gaya dan perpindahan benda. C. Perbandingan antara gaya dengan percepatan benda. D. Perkalian antara gaya dan perpindahan benda. E. Perkalian antara gaya dan kecepatan benda. Nomor 2. Perhatikan kegiatan yang dilakukan Fateh berikut. 1. Fateh mendorong lemari sehingga berpindah sejauh 2 meter. 2. Fateh mendorong pintu kamar. 3. Fateh menarik balok ke dapur. 4. Fateh mendorong mobil yang mogok. 5. Fateh menjemur pakaian. Dari kegiatan di atas, yang termasuk melakukan usaha menurut konsep fisika adalah nomor A. 1 dan 5, B. 2 dan 5, C. 1, 2, 3, 4 dan 5, D. 1, 2, 3 dan 4, E. 5 saja. Oke, soal yang ketiga. Pernyataan berikut yang paling tepat mengenai usaha adalah A. Usaha dapat mengubah bentuk benda. B. Gaya dan usaha saling memengaruhi. C. Gaya dan usaha tidak memengaruhi perpindahan. D. Usaha dan perpindahan besarnya berbanding terbalik. E. Usaha dan kecepatan besarnya berbanding terbalik. Oke, ingat ya, untuk soal ini bukan hanya menjawab optionnya saja, tapi harus ada alasannya. Kenapa sampai nomor 1 tuh jawabannya A, alasannya apa? Ya anak-anak, untuk materi kita di hari ini yang baru kita selesaikan yaitu untuk tujuan pembelajaran pertama, itu hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Jadi untuk tujuan-tujuan pembelajaran yang lain, tujuan pembelajaran 2, 3, dan 4, 5 ini, Ibu akan menjelaskan untuk video berikutnya. Jadi untuk video yang ini cuman untuk satu tujuan ini dulu ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita sekian untuk hari ini dulu. Semoga apa yang Ibu sampaikan di hari ini kalian semua bisa pahami. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya sekali lagi, apakah ada pertanyaan dan apakah sudah dipahami penjelasan yang Ibu berikan tadi? Kalau memang sudah, ya berarti kalian bisa mengerjakan soal yang Ibu berikan karena soalnya tidak terlalu sulit ya. Oke, untuk menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Oke, berdoa selesai.